Saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun, beliau orang. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun, beliau orang Jawa. Saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa, kayak kamu tuh mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab, tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas, bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi ini, Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Soful Kutub ba'da Kitabil al-Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam, dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana ya, namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah, gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, mau nggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok nggak cocok ya, memang itu fakta. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tik bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita. Di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah. Di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunai Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoik, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran. Ketemu wong saleh mentuk ijazah weh. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Kanjeng Nabi marai donga niku sing kula hafal terus niku niku. Ilam akun masyhur kan. Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup nggo gayoh rahmate Allah. Rahmate Allah terlalu jauh, amal kita terlalu pendek. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablugha rahmataka, jika saya tidak layak menggapai rahmatmu karena tangan saya tidak menjangkau, farahmatuka ahlun antablu, tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayat Allah, kita cukup karena dicukupi Allah, kita selamat ya karena diselamatkan. Jadi diantara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi, betul ini, saya ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok, hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjak surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana.
Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya tidak berani dari Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau Gus Wirjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarak datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarak? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh injak Quran. Kalau dia nutuk saya, nutuk Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarak, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sampai baca di termasuk mujizatnya surat Tabarak di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jawabnya. Nabi kamu siapa? Saya ini nabi. Ya kan? Lah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya merebuka, saya ini guru tauhid sebenarnya. Saya ini ngajar Umul Barohin, kamu tanya merebuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, rajulun min ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir merebuka menabiuka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu bedai enggak sopan kamu? Dan kita berharap barokah sampean ngaji nanti itu. Malaikat itu ono sungkane itu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Rasulullah itu target terbesarnya adalah nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi. Misalnya umumnya orang itu kan bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, ketemu orang yang disenangi, ketemu acara yang disenengin, yang disukain. Tapi itu Nabi mengajarkan kita nikmat itu ya sholat. Kita bisa bikin analogi, kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Hingga dikatakan wasta'inu bisobri washolat. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qadha qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qadha qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qadha qadar. Terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qadha qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan idza dzikiral qadar fa'amsiku wa idza dzikra ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qadar dan qadar fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina enggak apa-apa, saya sudah qadar, yang maling ya enggak apa-apa karena sudah qadar.
Wah bahaya, bisa hancur syariat kalau seperti itu. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnatkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, tidak sampean Nabi. Sampean tidak usah ambisi begitu, Nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampean marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea gitu. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, enggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya, saya Musa. Anta kalimu? Ya, saya kalimu. Anta Sofio? Ya, saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, ngelawan dia itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofio, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul gitu. Berarti kamu mengkritik saya, atalumunani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah dikodok-kodok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah sudah ditulis skenario-nya. Nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario-nya seperti itu. Itu ibarat istri kamu sudah tahu. Ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola. Itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap. Padahal sebetulnya sudah tahu itu ya kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu. Kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang ini. Semua cowok tahu nggak? Semua lelaki tahu nggak? Kalau nggak pernah nafakoi diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar terus. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya wong lanang duwe akeh pola. Terus dengar sampean mulai cinta orang lain. Harusnya kan alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah. Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah. Tentu itu tidak mungkin. Nah, maknanya kodok kodar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti sahabatnya, saya hafal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu yakini saja sebagai qada qadar, supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu sudah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Bah itu keren, jadi bangganya di mana? Kan sesuai skenario. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qada qadar. Terus likaila tak soal fatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam lah, utangnya banyak, wes sudah bangkit saja, itu sudah takdir. Jadi mungkin ada yang menyarikan, coba ini carikan, mungkin di surat Hadir atau apa yang tadi dicari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum apa? Illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum.
Jadi kodok kodar ditulis supaya kamu tidak putus asa, menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampean suatu saat tua, terus untukmu coplok, terus dredeg-dredeg, kepleset tiba. Soalnya harus senang saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan dengan L. Ya, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fil khaufi war roja. Ar-roja'u awsa'u minal khaufi li'anna an-nafsa maghrurah. Wa man la ma'ahu ma'rifatun biqadri khaufi yukhsha 'alaihi al-inqita'. Jadi kita ini kalau terlalu khawatir, kita sholat jangan-jangan nggak diterima, kita sholat jangan-jangan suul khotimah, kita sudah dekat kiai, dekat habib, jangan-jangan tetap suul khotimah. Kekhawatiran ini seperti ini bisa yukhshal inqita', bisa fisik Anda tidak kuat. Maka kata beliau, ar-roja awsa'u minal khauf. Ar-roja awsa'u minal khauf. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan ditulis di aras, inna rahmati sabaqat ghadabi wa riwayatin ghalabat ghadabi. Ya ini jadi jelas ya. Ar-roja awsa'u minal khauf. Li'anna nafsa maghrurah wa man nama'ahu ma'rifatun biqadri khaufi yukhsha 'alaihi al-inqita'. Waqad qila al-khaufu kulluhu lirrajin war-raja' kulluhu lil khaifin wa tabi'atun nafsi tab'atu ma hiya min taba'id. Terusnya, jadi saya punya cerita ya. Ada orang fasik, banyaklah orang, mungkin di semua negara juga banyak. Sampai berani hidup itu kalau ngandani anak-anaknya, nak yang fasik saya tok, jangan sampai kamu. Nanti orang yang bodoh juga gitu, bapaknya agak tamat SD, nak yang goblok bapak kamu saja, kamu tidak usah ikut goblok. Ini gara-gara rahmat agama ini limangkana yarjuwah. Agama ini bagi selalu yang punya rojak, tidak bagi yang putus asa. Rasulullah ketika di Abdul Yalil, ketika di Taif dia lempari batu kayak Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika malaikat bilang, tapi mereka kafir semua. Nabi kata Nabi apa? Arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Yang memberanikan Nabi itu satu tetap berharap. Kalau bapaknya kafir, saya berharap anaknya sudah tidak kafir lagi. Jadi yang menggerakkan agama ini adalah limangkana yarjuwah, bagi yang selalu punya harapan. Jadi yang fasik ya masih sedang fasik. Makanya di doa-doa para habaib, antuqa bilal mudhniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Ada satu tafsir yang menafsiri ruhama bainahum yad'u salihum li taliqihim wa taliquhum li salihihim. Jadi enaklah beragama ini nak. Karena kata beliau ar-roja awsa'u minal khauf. Ini wonten kula kepen ngaji Habib Jinten, malah saya ngaji gimana ini kok. Sudah cukup Habib Novel ya? Sudah. Ayo Habib Salim sekarang. Salim.